Halo semua, kita nerusin cerita yang kemarin karena itu cerita masih panjang, prosesnya juga masih panjang. Siapa tahu ada yang mirip sama kalian yang baru diponis. Kebetulan ini hari Kamisnya tuh abis maghrib, dan besok jadwal aku cuci darah di Jumatnya. Tahu kan pipi aku, tangan udah gembil-gembil. Ini kelopak udah penuh air. Tapi nggak apa-apa, namanya juga orang nggak pipis, dia cairannya nggak kebuang, berarti numpuk di badan. Asal jangan di perut aja. Tapi besok ditarik langsung tirus lagi. Awal mula diponis perasaan tuh, kalau diceritain mah kaget, berasa petir di siang bolong. Kalau petir di siang bolong masih mending, ini mah berasa tersambar gitu. Seketika dunia runtuh, seketika perasaan hancur, rapuh, mental berasa runtuh. Sampai ada di fase aku tuh ngehujat sama Tuhan, marah sama Tuhan. Kenapa dari sekian miliar manusia di dunia ini harus aku? Oke lah, aku yang kena, aku bisa nerima. Tapi tolong, kenapa harus di usia 31? Yang dimana 31 itu ya katakanlah masih, katakan muda, ya iyalah masih muda, masih bisa produktif, buat ya istilahnya mah, menghasilkan kegiatan-kegiatan apa gitu, atau pekerjaan-pekerjaan apa. Bahkan aku baru punya satu anak, yang dimana itu pun aku masih rencana pengen sama suami pengen punya anak lagi, tapi karena memang Tuhan berkehendak lain, jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan belum tentu itu sesuai dengan apa sih yang Tuhan berikan saat ini gitu, bahkan ke depannya. Aku tuh waktu itu di salah satu rumah sakit Bandung udah cuci darah yang pertama, langsung hari itu juga operasi CDL, karena memang yang selang yang ditanam di leher itu kan alat yang langsung hari itu juga harus cuci darah. Kalau yang dioperasi di tangan itu namanya Simino, itu harus nunggu waktu 1 bulan untuk mateng gitu, dalam artian untuk bisa dipakai. Tapi kalau hari itu dipasang, hari itu bisa dipakai, yaitu CDL. Hari itu juga aku operasi CDL dan hari itu juga aku cuci darah. Alhasil apa, dalam keadaan aku masih drop, lemes, nggak masuk makanan apapun, sampai gula darahku di angka 62 kalau nggak salah. Aku nggak bisa berdiri apapun, dikasih buah-buahan juga aku nggak mau, saking enaknya, mungkin karena dari racun dan kreatinin yang tinggi itu. Mual muntah yang nggak berhenti. Sepanjang cuci itu aku terus muntah, bahkan kresek tuh disimpannya di dada karena terus-terusan muntah. Udah dicuci, katakan waktu itu aku masih inget 3 jam. Pertama kali dicuci itu waktunya 3 jam. Terus aku lemes sampai aku turun dari bed itu dibopong, bukan dibopong lagi, emang di apa sih, diangkat sama suami gitu karena saking lemesnya. Pas besoknya baru mulai ada seger-seger, ada keringet-keringet di badan teh, nggak ada gatel, gatel teh hilang. Kemudian si lemas mulai nggak ada, makan mulai rada-rada enak karena mungkin urium kreatinin udah turun ya. Nah dari situ, tapi tetap perasaan untuk sembuh itu, aduh, butuh waktu lama, butuh butuh perjuangan untuk sampai di titik sekarang tuh. Nggak semudah itu, nggak seperti apa yang kalian lihat gitu. Terus aku tuh seminggu dirawat, 2 kali cuci, pulang. Karena hati belum nerima, pikiran belum nerima dengan itu takdir. Aku tuh ada yang ngasih tahu, coba herbal ke Tasik katanya, ditotok. Totoknya tuh pas di pinggang. Namanya totok pakai rokok ya. Cuman nggak bisa aku sebutin namanya siapa, bapak siapa. Yang jelas di jalan Galunggung arah Tasikmalaya gitu. Nah,
seminggu 2 kali orang yang harusnya ke rumah sakit, seminggu 2 kali aku tuh malah ke Tasik, ke herbal itu. Sebulan. Ya Tuhan, minum yang namanya 2 sendok. Udah 2 sendok itu. Sekali minum. Karena mungkin harus diatur juga kan minumnya ya. Kemudian makan cuma sayur bening buncis, udah segitu aja. Otomatis nggak ada protein apapun. Cuma nasi sama sayur buncis aja. Karena saking menjaga urium kreatinin itu harus rendah gitu. Karena tidak mau cuci darah. Alhasil apa? HB ku 5 dan itu nggak bisa turun dari kasur. Nggak bisa berdiri sama sekali. Kaki itu yang namanya lemes. Ya lemes, nggak bisa berdiri apapun. Terus keluhan aku makin bertambah, ke mual muntah terus-terusan. Akhirnya nggak bisa makan, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Ditanya cuman pelengak pelongok kayak orang bego. Nah dari situ sekitar sebulanan aku pakai herbal itu, aku ke IGD lagi. Kata dokter, kenapa ini? Kata suami aku, sebulan nggak cuci darah. Dokter marah waktu itu juga. Kenapa nggak cuci darah? Karena nggak mau. Nah ini katanya. Nah dari situ aku jalani cuci darah dan mulai mencari atau mendaftarkan nama aku di setiap rumah sakit. Waktu itu aku nyimpen di 2 rumah sakit di Garut, dan alhamdulillah ada salah satu rumah sakit yang apa sih nyambung minggu depannya cuci darah. Sementara aku nggak dapat jadwal, dan suami aku nyari lagi ke rumah sakit tersebut, dan alhamdulillah dapat, hingga aku jalani jadwal cuci darah sampai sekarang. Sehat-sehat kalian.